Berapa lama ya? Ada sekitar 35 menitan dari Aceh. Gue denger kayak anak kecil tuh ngobrol. Nah, biasa kalau kita di gunung tuh kayak buat ada pendaki lainnya sih kita bisa teriak kiu. Oh, ngasih tanda, ngasih tanda gitu lah. Biasanya ada yang nyautin, oh ada orang nih biasanya. Biasanya emang gue begitu kalau misalnya biasa puncak kan begini terus ada jalan terjal ke bawah, kiu. Oh ada yang nyautin, ada yang bergerak ke atas lagi nih. Tapi itu gue sama temen gue buat teriak begitu juga nggak ada yang nyautin. Berarti lu di sana cuma berlima. Berlima. Dan gunung sih dia itu gue cuma berlima. Gue berharapnya itu ya kalau gue ketemu sama pendaki seenggaknya gue dapat logistik lagi lah perbekalan gue kan segitu perbekalan udah gue lebihin gitu sama anak-anak buat lintas sampai akhirnya kita ngopi-ngopi dulu di puncak itu kan kita foto-foto setelah itu kita turun. Nah emang kita foto juga nggak dapat gambar yang bagus karena kayak jarak gue sama lu tuh kabut nggak kelihatan apa. Jadi kabutnya tebel banget saat itu ya. Gue nggak nyoba sih foto-fotonya kayak kita nih foto ramen tapi belakang itu nggak ada pemandangan apa. Iya. Kayak kita foto dalam asap aja gitu. Gue pernah dengar itu kalau pendaki disebut tembok lah ya. Temboknya tebel banget lah ya. Tebel banget sih. Temen gue 3 turun. Gue sama temen gue itu naik turunnya nanti dah belakang. Gue ngobrol sama temen gue. Kita kurang air nih, air mau dibawa enggak? Air apa nih? Biasa, gue lihat aja nih, sampingnya foto lupa gue bilang. Dan di situ, yaudah lah bawa aja lah Bismillah ya. Inisiatif lah karena air udah nggak ada. Dan di situ gue tinggal satu botol apa yang gede lah ya, 1,5 liter berarti, 1,5 liter. Akhirnya gue ambil sama teman gue turun. Pas ngambil juga sebenarnya gue ada takut ya. Karena lu tahu itu air yang kayak begitu lah ya. Gue nih kalau misalnya dapat apesnya gimana? Lebih takutnya ke situ sih. Udah Bismillah, minta izin, minta air. Ini gue turun sama teman gue. Nah selama perjalanan turun, gue sama teman gue teriak kiu. Ada yang nyaut di atas. Ada yang nyaut. Gue naik lagi sama teman gue. Karena lo berharap dapat logistik tambahan. Setelah itu, gue naik lah sama teman gue. Gak ada orang-orang kosong nggak ada. Tadi gue ngobrol sama teman gue di situ. Mungkin itu rumah kita kali ya. Positif aja banget. Akhirnya kita turun lagi. Gue turun, kita mau prepare hujan. Di jam sore hari itu. Sore. Jam-jam masih agak-agak siang. Jam 2-an sama. Jam 2-an lagi. Sama. Jadi uniknya ya selama perjalanan gua dikasih terang itu cuma dari pagi sampai jam 2. Wah, gila juga. Gua nggak tahu loh dari pagi sampai jam 2. Dan pasti hujan terus gitu. Gua sama teman-teman gua udah prepare udah kemas-kemas semuanya. Tinggal gulung tenda doang. Hujan. Nah, jadilah. Gimana nih hujan deras banget. Akhirnya kita ngecamp mau nggak mau di situ. Bermalam lagi. Tapi di situ problemnya logistik udah nggak ada. Jadi cuma seingat gue nih ya, masih tinggal sisa Nutrijel. Agar lah ya. Agar ya. Nggak endorse ya. Agar sama mie instan. Mie instan itu ada 3 sekarang. Akhirnya gue sama teman gue itu ngasih apa ya, kita vote lah mana yang bakal kita makan dulu nih. Kasih pilihan lah ya. Patokannya tetap air. Karena air kita udah tinggal sedikit. Akhirnya agar yang kita makan malam itu. Nah, tapi itu gue pikir itu pengalaman paling pahit gue selama naik gunung. Karena kalau kita naik gunung itu biasanya gue nesting. Itu agar dibikin nesting dua nesting. Dan kita makan kita putar, kita potong kecil-kecil saking habis. Gila. Di situ gue kayak sampai segininya mental sudah jatuh ya saat itu. Biasanya gue kalau naik gunung itu sisa logistik itu banyak. Karena prepare gue nggak pengen
sampai kekurangan logistik gue bilang kan. Setelah itu sebelum masak agar-agar itu anak-anak nih mau pakai air mana buat minum. Akhirnya gue cobain nih air yang gue ambil tadi, Air yang bekas sesajen tadi. gue ambil coba yang pakai air ini dulu dong, kita nggak tahu nih air apa. Gue cobain itu benar-benar kayak rasanya itu kayak air tanah gitu loh, nggak, bukan kayak rasa air minum. Tapi karena keadaan sih ya. Iya sih, karena itu juga gue campur di agar-agar kan, campur di agar-agar. Ya udahlah kita makan biasa. Itu gue maghrib pas makan gue bener ingat banget, wah aja nih, alhamdulillah nih ibaratnya masih dengan aja lah. Setelah itu hujan emang yang di malam terakhir banget itu hujan terus berhenti, habis itu terus lagi. Nah gue karena kondisi ya temen gue juga udah kondisi udah gak ada, udah limit banget kan gue, terus kondisi fisik juga udah pada capek, jadi nggak kepikiran ketika ngambil air itu hujan itu buat ngambil air. Habis itu maghrib aja gue dekat, kita bagi-bagi makanan, kita bagi ya, kita puterin itu kira-kira setelah berapa lama ya, dari sekitar 35 menitan dari aja gue dengar kayak anak kecil tuh ngobrol. Anak kecil. Jadi kayak ini tenda di sebelah kanan gue ini sekitar 50 meteran ya. Anak kecil yang ngobrol terus ketawa. Wah gila dong, merinding gue gimana ya, gue kayak gue Padahal lu cuma berlima di atas itu. berlima, jadi kayak suaranya itu balik sama masih merinding gue. Gue bilang gue kayak gue ngapain buat kesana lagi, gue jangan sampai dapetin begitu lagi ya, walaupun itu cuma sekedar bukan nampakin gitu. Jadi dia ketawa. Habis kayak ngobrol, tapi suaranya itu jelas banget. Dan semuanya dengar teman-teman lu. Itu gue sama teman gue cuma lihat-lihatan. Jadi kayak kita di tenda ngomong terus, Gila banget ya. Ya udah. Gue sama temen-temen kayak pura-pura gak denger aja lah. Tapi bunyi lagi begitu. Jadi kayak suaranya itu kayak 3 orang anak kecil gitu lah. 3 orang. Jadi ketawanya itu berdua. Asli merinding gue mas. Habis itu gak gue hirauin. Dan lucunya lagi setelah nggak selang lama lah dari itu jelas suara perempuan ketawa. Gue nggak ada yang berani tuh buat tawa. Iya diketawanya. Tapi suaranya itu pertamanya itu jauh, terus suaranya itu tiba-tiba dekat, terus tiba-tiba jauh. Tapi itu nggak sebentar. Gue ngerasain sama temen gue itu. Jelas banget. Kayak kalau gue buat ngingat-ngingat kejadian itu, gue bilang itu apa ya, kayak cerita seumur umur gue selama di gunung tuh nggak pernah begitu gitu. Mungkin ya karena fisik juga udah capek, gue sama temen gue ya udahlah udah kita tidur. Tapi di saat itu kan hujan deras banget, hujan deras itu air itu sampai ngalir di bawah tenda. Jadi gue diriin tenda, ini gundukan pohon. Jadi kayak ada kayak bekas benteng atau apa lah, kayak ada tembok gitu. Jadi mungkin air tuh larinya ke sini. Jadi ke bawah tenda lo ya. Gue sama teman gue bikin selokan buat air itu gimana cara biar nggak lewat bawah tenda lo. Ya. Dan di situ gue juga mikir, oh air udah habis, gue gali dong. Gue gali, gue tampung pakai mantel. Pikir gue besok pagi udah bakal bisa nih. Buat tampung air cukup buat minum pagi. Habis itu kita masuk tenda lagi, ya apa adanya. Kita cuma tidur di atas keril karena baju-baju kita ya nggak basah sih, nggak, karena kita masukin plastik gitu loh. Kalau baju-baju kayak anyep-anyep gitu loh. Terus lebih kayak udah pada basah, keril juga sebenarnya basah tapi kita dudukin aja gitu. Jadi kita tidur tuh kayak tidur ayam. Nggak nyenyak banget lah ya. Situ ada ya buat cairin suasana, kita ngopi,
Tapi di situ juga nggak ada yang berani buat buka obrolan. Jadi kita cuma karena situasinya mencekam banget lah ya. Jadi hujan itu deras banget, suara petir kencang, dan ditambah gua ketemu yang begitu gitu loh. Gua ngopi, habis itu ya udah anak-anak juga pada tidur ayam. Ya udahlah, gua bilang udah kita tidur aja lah. Besok kita turun. Tidur juga nggak ada yang nyenyak. Gua bangun. Gua pribadi sih gua bangun tidur. Setelah itu gua karena gua setiap naik tuh jam nggak pernah gua copot. Gua ingat 1:30-an. Kayak suara langkah kaki. Kayak orang pakai sepatu bunyi duk. Wah, gua bangunin tuh. Gua bisik-bisik kan. Suaranya itu kayak ramai sekitar 3 atau 4 orang. Jadi ini kan tenda gua, gua duduknya tuh di atas ini gitu loh. Jadi kayak jadi di atas jadi kayak mereka jalan di atas gundukannya itu loh. Tapi dia berkali-kali ya lawannya. Kayak sebenarnya sih kayak 4 orang. Iya, 4 orang lah. Kemudian teman gua buat berani diri buka lah karena di tenda itu selain dia gitu. Nggak ada orang. Iya, kita juga ya belum juga lah kayak posisi kayak gitu akhirnya. Dia jadi terpaksa. Jadi malam gitu penuh teror lah ya. Ya gue rasanya seperti itu. Gue bilang ketika azan subuh kayak suara azan tuh kayak samar-samar gue di situ baru bisa tidur nyenyak. Karena menandakan sudah pagi lah ya. Gue ya kayaknya gitu sih. Habis itu bangun kayak biasa jam 9. Dan airnya buat tamu nggak ada. Kita juga jadi begitu bangun tidur anak-anak tuh nggak bisa minum. Jadi gue pribadi aja ya kayak bekas kebun, gue ranting-ranting tuh begini airnya itu. Oh gitu, jadi saking ininya. Jadi sisa air di botolnya tinggal setengah botol. Gimana caranya cukup sampai bawah. Akhirnya kita kemas semua jam 10. Gue prepare turun. Itu posisi jam 10. Jam 10 gue udah mulai turun. Setengah 10 gue prepare, jam 10 gue turun. Ya dengan perasaan seneng dong. Gue akhirnya gue balik lagi nih, mereka bisa turun. Tapi gue pikir itu aneh juga mas, karena gue biasanya naik kayak naik gunung paling berapa jam gue turun. Tapi ini gue dari jam 10 sampai jam 2 gue belum sampai rumah-rumah warga. Di situ gue terakhir jam 2 itu ketemu batu-batu yang gue dudukin. Wah ini batu yang kemarin gue dudukin ya kan. Kok gue mulai agak seneng, berarti udah mulai setengah perjalanan ya. Cuman masuk kayak setelah hutan-hutan pinus itu tuh kayak gue ngerasa tuh kayak ini kok kita lewat sini lagi ya. Jadi kayak seakan-akan diputer-puter aja. Gue ngerasanya begitu, tapi gue nggak tahu kayak apa itu gue karena kondisi gue yang capek, apa cuman suges gue aja gue nggak tahu. Cuman itu gue sama temen gue berusaha positif aja lah. Habis itu gue turun jam setengah 4 atau jam 4 ya gue lupa. Itu gue ketemu tali yang bekas gue tandain. Oh, yang pas mau berangkat lu bikin itu ya sama karena itu kan gue naruh 2 tali. Pertamanya itu kan buat inget ini ilalah yang buat kayak terakhir ke pintu kebun lah. Nah terus yang berikutnya itu ada cabang. Yang satu nih kayak ke bukit kayak yang satu ke sini, yang satu ke sini. Nah gue itu ambil jalan ke sini, yang ke kanan. Nah yang gue tandain di sini ya belakang. Gue nggak tahu itu jalan kemana. Pokoknya itu jalurnya jalur jalan dinaikin nggak masih ilalang tuh masih kayak tinggi. Tanahnya juga masih tanah lembek. Nah begitu gue ketemu kebunan warga, gue seneng. Iya karena lu udah dekat. Gue pikir alhamdulillah nih. Suatu teknologi, wah alhamdulillah. Nah begitu sampai bawah, ibu-ibu nanya, Mas kemarin lewat sini, Mas hilang ya? Nggak gila lu, kayak gitu mas. Mas enggak bu. Jadi saat lu udah mau sampai, lu ketemu warga di sekitar. Gue udah sampai kebun. Gue udah sampai kebun apel. Kebun apa lagi ya? Kebun apel itu, gue ketemu warga lagi, mungkin dia jam-jam pulang kebun kali ya. Terus si ibunya itu nanya, Mas kemarin naik lewat sini?
iya bu, mas hilang ya. Wah gila, aku bilang kan, mungkin nggak sih gue naik dibilang hilang kan. Nah habis itu enggak bu, nah kita naik dari sini kok lah kan, dia dari Pura kan. Pas kapan mas, udah kan 5 hari yang lalu. Ibu-ibunya juga emang sempat kaget sih, aku pribadi juga kaget karena normalnya itu 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam untuk turun, naik turun. Setelah itu ya udahlah, enggak bu, kita naik dari sini. Gue di jalan ketemu bapak-bapak lagi, sama dia juga baru keluar dari ibunya. Jangan logat Jawanya ya. Sampai hilang mas. Semua orang yang lo temuin sampai hilang mas. Enggak pak, saya lewat sini kok. Saya yang tenang, masih ingat gue itu logat-logatnya. Saya yang tenang kok. Cuman gue nggak tahu reaksi sebenarnya waktu itu gimana kan ya. Enggak pak, kita dari kemarin emang lewat sini kok kan. Enggak mas, soalnya waktu itu juga dia hilang. Turunnya juga di sini. Takutnya masnya juga hilang. Enggak pak, udah. Turunlah gue sampai Pura. Begitu sampai Pura, gue ketemu sama bapak-bapak yang waktu itu gue ngambil air. Oh ya, waktu itu ya gitu. Gue ngambil air karena buat minum. Udah habis juga kan selama di perjalanan dulu. Alhamdulillah mas, udah sampai sini. Iya pak, nah emang kenapa? Enggak takut. Dia bilang nggak apa-apa doang. Cuman dalam hati gue ini ada pertanyaan, kenapa sih orang-orang begitu? Sebelumnya dia bilang begitu, berangkat begitu gue sampai juga dia bilang begitu. Nah, waktu gue ngambil air, teman gue nih ngontek, supir yang buat ikut gue. Mobil sewaan itu. Nah, dia setelah selesai ngambil air, datanglah mas-mas dari kebun juga, tapi bukan orang yang beda ya, orang yang beda. Udah sampai naik dari sini mas. Iya pak, emang kenapa? Enggak, saya kira sampai hilang. Sama ada 3 orang yang berbeda, nyatain lu hilang. Malah kan. Enggak pak, kita naik dari sini juga kok kan. Nah di situ dia kayak istirahat sambil ngobrol sama gua kan. Soalnya kemarin saya lihat di atas tuh udah berapa hari cuacanya aneh mas. Jadi warga situ tuh kayak udah paham gitu loh, seolah-olah kalau cuacanya di atas, jadi bilangnya di sini tuh terang, di atas tuh tapi mendung, tapi kabut nyelimutinya di bagian atas doang. Jadi itu biasanya ada yang bilang mas. Oh gitu, jadi mitosnya seperti itu. Nah biasanya dia warga sekitar sih itu. Nah terus ternyata yang mas-mas itu bilang juga kalau naik sini di mas usahain kalau misalnya ganjil selipin 1 wanita, dia bilang. Gue nggak tahu dong karena gue sendiri pribadi buat kalau naik gunung gue nggak mau baca mitosnya dulu. Takut duluan gue. Karena jadi kayak trigger lu sendiri saat mulai naik gitu ya. Nggak sampai di situ, gue ngobrol-ngobrol sama mas-mas itu, sama masnya juga bilang begitu. Di sini ya begitu mas, bilang kan. Saya kira sampai juga hilang. Gue ngomong lah, iya pak, iya mas. Dari 3 orang juga bilang saya hilang. Padahal saya naik dari sini, kan. Emang naiknya kapan mas? 5 hari yang lalu pak. Wah lama juga nih. Iya mas, saya udah di sana tuh dapat cuacanya jelek terus. Itu mas, biasanya begitu. Kalau misalnya sampai nih ganjil lagi, semuanya laki-laki biasanya kasihnya begitu. Gitu ya. Jadi memang intinya ada banyak peraturan yang tidak tertulis lah saat kita ada di alam lah ya. Iya. Bisa dibilang begitu ya. Begitu sih gue bilang kayak ada yang kayak kalau misalnya kita ke pantai ya, dia pakai baju hijau lah, apa ya? Mungkin dia juga punya cerita sendiri gitu kan. Cuman gue nggak pernah mau tahu gitu kalau gue pribadi. Iya, betul. Dia ngobrol-ngobrol, oh ternyata begitu loh bilang. Jadi ternyata kebalikannya dari mitosnya Gunung Argopuro. Kalau Argopuro itu kebalikannya. Jadi harus milih cowok gitu, ada cowoknya gitu loh misalnya. Iya. Setelah itu gue ngobrol panjang lebar sama mas-mas itu, dia ngasih banyak cerita lah. Ternyata gunung itu juga sering dipakai orang-orang Bali yang buat nyari, gue bilang nyari bertapa ya, kalau orang Hindu deh, bertapa di atas. Nah dia juga ternyata bisa jadi guide, bisa nganterin. Dia cerita kisahnya, dia juga udah banyak mas orang yang di atas tuh mati di atas. Oh gitu. Mati di atas dalam catatan dia ketika nganter guide orang-orang Bali itu ya. Karena dia dari sana itu nggak mau bawa apa-apa. Iya. Dia percaya kayak melawan alam lah ya. Dia percaya kalau dia bisa begitu, dia itu berarti kayak
dia bilang dekat Sakti. sama Tuhannya lah, terus bisa ada, kalau gue bilang bisa dapat ilmu mungkin. Percaya dia seperti itu. Lama ya udah gue gitu mas, makasih udah. Gak lama mobil gue datang yang dua motor itu si supir itu datang. Gue bilang wah alhamdulillah nih ya kan. Bisa balik kan. Ternyata si bapak supir ini bilang lagi, mas, temen gue sih sebelumnya tuh mantep ya pak di sini, ibaratnya ketemunya pohon-pohon apel terus. Kalau saya di sana paling kebun-kebun, pohon teh udah kan. Tapi mas kemarin ngambil enggak? Apalnya apanya pak? Apalnya ngambil pak. Wah hati-hati mas. Hati-hati kenapa pak? Di sini biasanya dijaga. Jadi gue baru tahu ternyata wajar sih kalau mobil seluas itu ada yang ngejaga. Ternyata yang jaga itu gue pikir ada orang yang jaga. Nggak kelihatan kasat mata lah. Ternyata peliharaan yang punya. Oh gitu. Emang nggak boleh pak? Di sini udah nggak asing pak. Udah nggak asing mas kalau di sini ditanamin seperti itu, udah terkenal di daerah sini kan. Oh gitu pak. Tapi kemarin nggak kenapa-napa. Ya paling di cuaca doang pak. Kita nggak dapat cuaca bagus, hujan-hujan terus. Terus bapak-bapaknya juga bilang, oh lama banget ya mas. Iya pak, kita dapat cuacanya nggak bagus lah. Terus kondisi fisik juga begitu. Ya setelah itu kita udahlah makan jadi pengalaman aja akhirnya. Situ gue langsung ke stasiun. Ke stasiun gue mandi, gue prepare. Terus gue balik. Nggak balik sih ya. Naik kereta dulu. Di situ gue sampai stand. Ya udahlah. Di situ kayak ada begitu sampai di rumah gue bilang, gokil sih kalau gue ceritain sama teman-teman gue tuh kayak gila. Kalau gue kumpul lagi sama teman-teman gue juga kayak mikir 2 kali nih gue ke situ lagi. tapi lu nggak kapok kan untuk naik gunung lewat kamu? Oke, terus lanjut ya. Oke. Ya begitu teman-teman semua, cerita dari temen gue Andri yang terjebak ya, bisa dibilang terjebak di Gunung Argopuro Jawa Timur, Arjuno Jawa Timur. Mungkin buat teman-teman bisa ambil hikmahnya, karena di setiap daerah pasti punya peraturan yang tidak tertulis. Jadi kita baiknya mengikuti apa yang sudah dilakukan dari leluhur kita lah, peraturan-peraturan tersebut. Setidaknya kalau kita tidak percaya, kita hargai saja. Mungkin buat lo nih Indri, terakhir ada nggak pesan dan pesan untuk para pendaki pemula untuk ya baiknya seperti apa, kayak gimana, silakan. Gue bingung juga ya kalau buat ngasih pesan secara pribadi. Gue juga masih begini ya. Cuman ya pesan gue, tolong kalau naik gunung itu preparein, Dipersiapkan lah semuanya ya. jangan sampai lu tuh nyusahin diri lu sendiri, apalagi nyusahin orang. Iya. Nyusahin orang banyak lah, kan kita juga nggak pengen kita naik berlima turun berempat. Satu lagi, jangan pernah lupa izin orang tua. Karena selama ini gue dengar juga ada yang bilang, ya gue sendiri sih yang dengar ceritanya sendiri, ada yang bilang naik gunung tuh tanpa dia nggak dikasih izin tapi dia tetap berangkat. Jadi intinya restu orang tua paling penting. Satu lagi buat teman-teman di rumah, kalau naik gunung jangan